Hai sahabat-sahabat yang budiman, kembali lagi bersama channel saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu berada dalam limpahan rahmatnya dan selalu berada dalam keselamatan, baik selama di dunia maupun di akhirat. Di konten video kali ini saya akan mencoba membawakan judul yang dikutip dari buku Muhammad B. Haji Mohsahid, yaitu yang berjudul Kisah Iblis Menghadap Nabi Muhammad SAW, yang diterbitkan oleh Hasim bin Haji Abdullah, dicetak oleh percetakan Al-Mu'arif SDN BHD Pulau Pinang. Tapi ingat sahabat, sebelum saya mulai kisahnya, jangan lupa untuk sahabat-sahabat subscribe dan like, gratis loh sahabat. Dan sertakan juga komentar sahabat-sahabat untuk konten video ini, dan nyalakan pula lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat dapat selalu update dari konten-konten terbaru saya, yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Langsung saja sahabat-sahabat, saya akan berbagi pelajaran, yaitu tentang kisah iblis menghadap Nabi Muhammad SAW. Raja surga bersoal jawab dengan raja neraka, yaitu iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan seorang malaikat supaya pergi kepada raja iblis. Syaitan alaihi laknat menyuruhkan dia menghadap hadirat Nabi Muhammad SAW, mengabarkan segala jenis rahasia yang disukainya dan sekalian yang dibencinya. Adapun hikmah yang demikian ini ialah karena membesarkan ketinggian derajat Nabi Muhammad SAW, dan juga supaya menjadi suatu perisai dan peringatan ke atas sekalian umat Muhammad SAW. Maka malaikat itu pun datanglah ke hadapan iblis alaihi laknat. Katanya, hai iblis, bahwa Tuhan yang maha mulia lagi maha besar menyuruhkan engkau menghadap hadirat Rasulullah SAW, dan yang disoal oleh Nabi Muhammad SAW itu hendaklah engkau jawab dengan sebenarnya. Jika engkau berdusta, walau satu perkataan sekalipun, niscaya diputuskan segala suku-suku daripada anggotamu dan segala uratmu, serta disiksakan engkau dengan azab yang amat keras. Syahadan demi iblis itu mendengar perkataan malaikat, sangat dahsyat rasanya dan amat ketakutan. Maka segeralah ia menghadap hadirat Nabi Muhammad SAW dengan menyerupakan dirinya seperti seorang tua yang buta, sebelah matanya dan berjanggut putih, banyaknya 10 helai dan panjangnya seperti ekor lembu, serta ianya memberi salam dengan takzimnya hingga 3 kali. Tidak juga dijawab oleh Rasulullah SAW. Maka sembah iblis, ya Rasulullah, mengapakah Tuhan hamba tiada menjawab akan salam hamba? Karena bukankah salam itu sangat mulia di sisi Tuhan? Maka jawab Nabi dengan marahnya, hai a'udzubillah, seteru Tuhan, kepada akukah engkau menunjukkan mukamu? Berpatut tanlah muka engkau dengan halmu itu engkau hendak tipu akan aku, sebagaimana yang telah engkau tipu Nabi Adam keluar dari surga, dan Habil mati teraniaya dibunuh oleh Qabil dengan sebab hasutan engkau.
dan Nabi Allah Ayub alaihi wasallam engkau tiup dengan asap racun pada masa ia sedang sujud di dalam sembayangnya, hingga beberapa lamanya ia menanggung sengsara oleh perbuatan engkau. Dan kisah Nabi Daud dengan perempuan pahlawan Uria dan Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyerupakan dirimu seperti istrinya, lalu engkau larikan cincinnya. Demikian juga beberapa para anbiya dan pendeta-pendeta yang telah menanggung sengsara dan aniaya oleh perbuatanmu yang khianat. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia pada Tuhan Azza wa Jalla. Hanya salam engkau itu saja aku tidak hendak menjawabnya, karena telah diharamkan oleh Tuhan. Dan engkau ini karena laknat serta ditentukannya engkau dalam neraka yang sangat keras bagi menyiksakan dirimu. Maka aku kenal baik-baik bahwa engkaulah iblis, raja segala setan yang menyamarkan diri. Apakah kehendak engkau datang menghadapkan aku ini? Maka sembah iblis, ya Nabi Allah, janganlah Tuhan hamba marah. Demi sebenarnya Tuhan hamba Khatamin Nabiyyin wal Mursalin dan kekasih Allah Tuhan Ta'ala, maka dapat Tuhan hamba kenal akan hamba. Ya Nabi Allah, adalah kedatangan hamba kemari ini ialah dengan izin Tuhan jua telah mendatangkan seorang malaikat menyuruh hamba menghadap hadirat Tuhan hamba supaya Tuhan hamba tanya apa jua sesuatu hal ehwal umat Tuhan hamba. Sedialah hamba kabarkan dengan terus terang daripada segala tipu daya hamba di atas sekalian manusia, daripada zaman Nabi Adam hingga kepada zaman yang kemudian, daripada Tuhan hamba, yaitu hamba goda kepada beberapa banyak simpang dan jalan yang sesat, supaya binasa mereka dengan tipu daya hamba. Kemudian iblis itu berkata lagi, sahabat, ya Nabi Allah, tiap-tiap satu yang Tuhan hamba tanya, sedialah hamba mengaku menerangkan segala jenis satu persatu dengan sebenar-benarnya, tiada berani hamba sembunyikan. Maka Raja Iblis pun bersumpahlah menyebut nama Tuhan. Katanya, ya Nabi Allah, kiranya hamba berdusta, barang sepatah kata sekalipun, nescaya hancur leburlah diri hamba, terbakar menjadi abu. Syahadan, manakala Nabi Muhammad SAW mendengar sembah Raja Iblis dan sumpahnya, maka baginda pun tersenyum dengan sukacita seraya berkata di hatinya, inilah suatu peluang dapat aku menyiasat segala perbuatannya supaya didengar oleh sekalian sahabatku yang hadir di majelis ini, dan juga supaya menjadi suatu senjata atau perisai kepada sekalian umatku hingga kemudian hari kelak. Dan semoga sahabat-sahabat juga bisa dapat pelajaran dari kisah ini. Maka dari itu simak baik-baik, yaitu soal pertanyaan Nabi yang pertama. Pertanyaannya Nabi yang pertama yaitu, hai iblis, siapakah yang sebesar-besar seteru engkau dan betapa aku ini kepada engkau? Maka sembah Raja Iblis, ya Nabi Allah, Tuhan hamba musuh hamba yang terlebih besar daripada segala seteru hamba yang ada di atas muka bumi ini. Maka Nabi pun memandang muka iblis itu. Maka iblis pun menggetar seluruh tubuhnya oleh ketakutannya. Katanya, ya khotamil anbiya, akan hal hamba ini dapat menjadikan diri hamba sembarang rupa manusia, binatang dan lainnya, hingga suara pun sedikit tiada bersalahan, dikecualikan sifat Tuhan hamba saja yang tiada dapat hamba serupakan. Karena diteguh oleh Tuhan, sekiranya hamba menjadikan diri menjadi abu, ya Nabi Allah, sekiranya hamba menjadikan diri seperti rupa Tuhan hamba, yaitu yang dimaksud Nabi Muhammad SAW, sahabat, nescaya terbakarlah hamba menjadi abu.
Begitulah kata iblis, "Ya Nabi Allah, karena apa hamba cabutkan iktikad anak Adam supaya mereka itu menjadi kafir? Ialah dengan sebab Tuhan hamba bersungguh-sungguh memberi nasihat, memasukkan beberapa pengajaran kepada sekalian manusia supaya kuat mereka itu berpeluk kepada agama Islam. Begitulah hamba bersungguh-sungguh menarik mereka itu kepada kafir dan murtad dan munafik. Hamba tarik sekalian umat Islam supaya meninggalkan jalan yang lurus, beralih kepada jalan yang salah, dan hamba harap supaya mereka itu masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan hamba kekal di dalamnya selama-lamanya." Itulah sahabat yang perlu sahabat-sahabat ketahui, pertanyaan Nabi Muhammad SAW kepada iblis, raja setan, yang dengan jujurnya iblis menjawab pertanyaan yang pertama dari Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi, yaitu soal Nabi yang kedua. Nabi Muhammad SAW berkata, "Hai iblis, betapa berbuatanmu kepada makhluk Allah, maka sembahnya ya Nabi Allah." Yaitu suatu kemajuan bagi perempuan-perempuan yang merenggangkan kedua pahanya kepada lelaki yang bukan suaminya, dan setengah hingga mengeluarkan benih yang bersalah-salahan sifatnya. Dan hamba goda segala manusia supaya meninggalkan sembahyang, sholat yang dimaksud ya sahabat, dan supaya leka dengan makan minum dan berbuat durhaka. Setengahnya hamba lalaikan dengan harta bendanya daripada emas, perak, dan rumahnya serta kebun ladangnya, supaya hasilnya dibelanjakan di atas segala pekerjaan yang haram. Telah banyak lelaki dan perempuan yang terpesona imannya, lalu hamba kerahkan segala bala tentara hamba daripada jin, iblis, syaitan, menarik mereka itu kepada jalan durhaka. Demikian juga pada masa bermain tamasya yang bercampur laki-laki perempuan, maka disitulah hamba lepaskan sebesar-besar goda supaya hilang. Hamba lepaskan sebesar-besar goda supaya hilang makruah mereka itu, hingga meminum arak. Lagi menarik seorang kawannya, dipaksa menyuruh minum, maka apabila terminum arak itu, maka hilanglah akal dan pikirannya serta hilang malunya. Lalu hamba hulurkan tali cinta asik, jadi terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar. Maka datang dengki, hasad, hingga yang besar, membawa pada pekerjaan berzina. Nauzubillah min dzalik sahabat. Maka apabila telah jadi kasih antara keduanya, maka terpaksalah mereka mencari uang dengan jalan tipu daya dan mencuri. Dan apabila mereka teringat atas kesalahannya itu, lalu hendak bertobat atau hendak membuat amal ibadah, maka hamba galang supaya mereka itu bertangguh dan bertempuh pada sekalian pekerjaan kebajikan, serta hamba goda bertambah-tambahlah keras supaya melazimkan maksiat itu dan mengambil istri orang. Maka beberapa banyak umat Tuhan hamba yang telah hamba sesatkan dengan jalan ini, serta beberapa jin, setan, dan iblis, hamba suruhkan menghasut anggotanya hingga ke dalam badannya. Apabila kena goda pada hatinya, maka sentiasalah mereka itu ria dan takabur sahabat, hairan akan dirinya, dan melengah-lengahlah amalnya dan sombong. Apabila kena goda pada lidahnya, maka sentiasa mereka gemar berdusta, mencela, mengumpat-umpat satu sama lain. Demikianlah hamba menghasut mereka itu siang malam, pagi dan petang. Nah sahabat, dari pertanyaan Rasulullah SAW terhadap iblis itu bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita, yang mana jangan sampai kita terlena, tertipu daya oleh hasutan setan.
Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi tentang pertanyaan yang ketiga, sahabat. Hai iblis, mengapakah engkau suka bersusah-susah dan berpenat-penat pada pekerjaan yang tiada memberi faedah pada dirimu, bahkan menambahkan laknat atas dirimu yang akan menimpa atasmu sebesar-besar siksa di dalam neraka yang terbawah sekali? Maka kata Nabi lagi, hai kutuk Allah, siapakah yang menghidupkan engkau? Siapakah yang menjadikan engkau? Siapakah yang melanjutkan umur engkau? Siapakah yang menerangkan mata engkau? Siapakah yang memberi pendengaran telinga engkau? Siapakah yang memberi kuat anggota engkau? Maka sembah Raja Iblis, adalah sekalian itu ialah anugerah daripada Tuhan yang maha besar jua. Akan tetapi hawa nafsu dan takabur, khianat itulah yang telah menceburkan diri hamba kepada sebesar-besar kejahatan. Karena terlebih dahulu Tuhan hamba tahu bahwa hamba ini telah beribu-ribu tahun menjadi ketua segala malaikat, berbuat ibadah, bersujud kepada Tuhan di dalam dunia ini, dan pangkat hamba pun dinaikkan dari satu langit kepada satu langit dengan aman. Kemudian hamba pun diam di dalam dunia ini, berbuat ibadah bersama sekalian malaikat, berkhidmat kepada Tuhan beberapa lamanya. Maka tiba-tiba datang firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba sekalian, hendak dijadikannya seorang khalifah, raja di dalam dunia ini. Maka hamba pun membantah, tidak suka berkhalifah atas beraja. Kemudian Tuhan jadikan seorang lelaki, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Maka dititahkan hamba sekalian, malaikat memberi hormat kepada Adam itu. Hanya hamba seorang diri yang tiada hendak sujud kepadanya, dan hamba ingkar akan hukumnya Allah. Maka hamba pun dimurkai Tuhan, lalu dihalaunya serta dilaknatkan hamba hinggalah hari kiamat. Maka muka hamba yang bercahaya dan cantik itu telah terhapus menjadi bodoh dan keji. Maka sakitlah hati hamba dan sentiasa hamba menaruh dendam kepadanya. Kemudian Adam pun diangkat oleh Tuhan, dijadikan raja di dalam surga, serta dikaruniai seorang istri, yaitu Siti Hawa, dan dijadikannya permaisuri, raja perempuan, yang memerintah sekalian bidadari. Maka sentiasalah ia di dalam kesukaan dan kesenangan. Hamba pun bertambah-tambah hasad, dengki kepada keduanya, dan menaruh khianat kepadanya. Akhirnya dapat juga hamba tipu kepadanya melalui Siti Hawa yang memberi nasihat ia, Adam, supaya memakan buah khuldi, larangan Tuhan. Dan mungkin tentang kisah ini juga sahabat-sahabat pernah tahu atau pernah mendengar dari ceramah-ceramah atau dari para ustadz maupun ulama. Saya hanya ingin berbagi untuk saling mengingatkan lagi agar kita lebih waspada lagi dan berhati-hati akan tipu daya dan siasat setan. Maka daripada perempuan Hawa itulah Adam termakan buah larangan itu, sahabat. Lalu kena halau keduanya dari surga, turun ke dunia, bercerai kedua laki istri itu. Beberapa lamanya kemudian dipertemukan oleh Tuhan dengan selamatnya, hingga mereka mendapat beberapa orang anak lelaki dan perempuan. Kemudian kami hasut pula anak lelakinya yang bernama Qabil, supaya membunuh abangnya yang bernama Habil hingga mati. Itu pun tidak juga hamba berpuas hati, hingga hamba lakukan berbagai tipu daya di atas kalian, anak cucunya, hingga hari kiamat. Tetapi Tuhan hamba telah membatalkan dan menggalang sekalian pekerjaan hamba, karena Tuhan hamba menarik mereka itu supaya agama Islam. Adapun sebelum Tuhan hamba zahir ke dalam dunia ini, dapatlah hamba serta sekalian tentara hamba naik ke langit, dengan mudahnya mencuri segala rahasia dan tulisan-tulisan yang menyuruh
manusia berbuat ibadah yang akan mendapat balasan pahala dan surga. Demikian juga mereka yang beribadah waktu jauh malam mendapat setinggi-tinggi pahala. Apakah hamba turun ke dunia, maka hamba kabarkan kepada sekalian mereka itu dengan bersalahan daripada asalnya, dengan berbagai tipu daya hingga tersesat mereka itu dengan memegang kitab-kitab yang bid'ah dan karut marut. Tetapi manakala Tuhan hamba zahir ke alam dunia ini, maka tiadalah dibenarkan oleh Allah akan hamba ini naik ke langit lagi, dan tiadalah hamba mendapat apa-apa rahasia umat Tuhan hamba, karena banyak malaikat menjaga pintu di tiap-tiap lapisan langit itu. Dan jika hamba berkeras juga naik ke langit, maka dilontar oleh malaikat itu dengan anak panah daripada api yang menyala-nyala. Maka beberapa banyak tentara hamba daripada jin, setan yang telah kena lontaran malaikat itu lalu terbakar, sekalian badannya menjadi abu. Maka besarlah kesusahan hamba dan bala tentara hamba menjalankan hasutan. Tambahan pula beberapa banyak Tuhan hamba mengeluarkan mukjizat yang besar-besar di hadapan sekalian raja-raja dan di hadapan mata khalayak yang ramai. Begitulah sahabat jawaban iblis dari pertanyaan Rasulullah yang ketiga. Kemudian tidak sampai di situ, Nabi Muhammad SAW kembali bertanya dengan pertanyaannya yang keempat, yaitu soal Nabi yang keempat. Hai iblis, apa pula yang terlebih dahulu engkau menipu segala manusia? Maka sembah iblis, permulaan sekali hamba palingkan imannya supaya berpaling iktikadnya kepada kafir, sama ada pada perkataan atau perbuatannya, kelakuannya atau hatinya. Maka jika tiada berpaling juga dengan cara begitu, maka hamba tarik pula kepada jalan yang mengurangkan pahalanya, supaya lama-kelamaan mereka terjerumus juga mengikut kemauan hamba. Dan Nabi Muhammad SAW kembali bertanya dengan pertanyaan yang kelima, yaitu soal Nabi yang kelima. Hai iblis, apabila umatku berdiri sembahyang, betapa hal engkau? Maka sembah iblis, masa itulah sebesar-besar kesusahan bagi diri hamba? Gemetarlah seluruh badan hamba dan lemahlah tulang sendi hamba. Maka pada waktu itu hamba suruhkan sekalian setan, iblis menggoda orang hendak sembahyang pada tiap-tiap seorang manusia itu dengan berpuluh-puluh iblis datang menggodanya, setengahnya pada anggotanya supaya malas sembahyang, dan setengahnya masuk pada hatinya supaya was-was di dalam sembahyangnya dan terlupa beberapa bilangan rakaatnya, dan berbimbang pada pekerjaan dunia, dan hatinya hendak segera keluar dari sembahyangnya, yaitu sholat sahabat. Dan setengah iblis masuk ke dalam mata orang yang hendak sembahyang supaya ia tidak khusyuk, yakni tiada hadir hatinya dalam sembahyang ataupun sholat, karena bahwasanya orang yang berpaling atau menjeling ke kanan dan ke kiri matanya di dalam masa sembahyang maupun sholatnya, itu tiadalah tetap hatinya dan hilanglah khusyuknya. Dan setengah iblis masuk ke dalam telinganya supaya orang sembahyang itu, orang sholat itu memasang telinga mendengar orang yang bercakap dan mendengar suara bunyi-bunyian dan sebagainya yang sia-sia. Dan setengah iblis duduk pada belakangnya supaya orang yang sembahyang itu tidak kuasa lama-lama duduk di waktu sujudnya atau di waktu tahiyatnya, dan di dalam hatinya berkehendakan segera habis sembahyangnya, masa sholatnya, karena yang demikian itu adalah membawa kepada kurang dapat pahala sholatnya, yaitu dari sembahyangnya tersebut sahabat. Maka sekiranya sekalian iblis itu tiada dapat menggoda yang demikian itu, niscaya sekalian mereka itu hamba hukumkan dengan seberat-berat hukuman. Nah sahabat, dari sini juga kita mendapatkan pelajaran di mana sebelum kita melakukan sholat, jangan sampai kita telat sholat, tepat waktu kalau bisa sahabat.
karena di situ setan senantiasa menggoda kita, apalagi di waktu mau melakukan sholat, di saat sholat subuh terutama sahabat. Tuhan para tentara setan itu, iblis dan bala tentaranya itu pasti mengerahkan pasukannya untuk menggoda kita. Kemudian para sahabat, perlu sahabat ketahui lagi, bukan hanya itu aja, Nabi Muhammad juga bertanya lagi dengan pertanyaannya yang keenam. Soal Nabi yang keenam, yaitu, jikalau umatku membaca Quran dengan karena Allah, apalah rasa engkau? Maka sembah iblis. Jika mereka membaca Quran karena Allah, maka terbakarlah rasa tubuh hamba dan putus-putus segala urat hamba, dan lahirlah hamba daripadanya. Iblis, setan itu akan lari tunggang langgang sahabat jika mendengarkan atau melihat umatnya yang sedang bertadarus atau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka sahabat-sahabat sekalian yang budiman, jangan sampai kita meninggalkan maupun menyepelekan untuk mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran, karena dengan kita sering-sering bertadarus, kita akan bisa menghancurkan, mengalahkan musuh kita yang nyata, yaitu setan sahabat. Kemudian soal Nabi yang ketujuh sahabat, hai iblis, jika umatku mengerjakan haji dengan karena Allah, apalah rasa engkau? Maka sembah iblis. Telah binasalah diri hamba dan gugurlah segala daging tulang hamba, karena mereka itu telah mencukupkan rukunnya. Maka berbahagia bagi sahabat-sahabat yang sudah diberi hidayah maupun kemampuan untuk berangkat haji, karena sudah bisa memenangkan, intinya sudah bisa mengalahkan setan, musuh kita yang nyata. Namun sahabat sekalian, bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji, semoga kita juga kelak akan berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, untuk melakukan ibadah haji, yaitu menunaikan panggilannya. Dan Nabi Muhammad juga kembali bertanya dengan pertanyaan yang ke-8 sahabat. Soal Nabi yang ke-8, hai iblis, jika umatku puasa dengan karena Allah, apalah rasa engkau? Maka sembah iblis, ya Nabi Allah, inilah suatu bencana yang amat besar bahayanya kepada hamba, karena apabila masuk malam awal bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya ar-asy dan kursi, dan segala malaikat menyambut dengan kesukaan bagi orang-orang yang berpuasa, mendapat sebesar-besar karunia Allah Ta'ala yang mengampuni segala dosa yang telah lalu, dan digantikan dengan pahala yang amat besar, dan tiada ditulis segala kesalahannya selama ia berpuasa. Tambahan lagi, yang menghancurkan hati hamba ialah segala isi langit, bulan, bintang, dan malaikat, hingga burung-burung dan ikan-ikan di dalam laut dan ikan di air tawar. Demikian juga tiap-tiap yang bernyawa di atas muka bumi, semuanya mendoakan siang dan malam, memintakan ampun bagi orang yang berpuasa itu. Ialah dimerdekakan oleh Tuhan tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan 1000 kemerdekaan dari azab neraka. Demikian lagi telah ditutup segala pintu neraka dan dibukakan segala pintu surga yang lapang, dan menghembus angin yang di bawah ar-asy bernama angin syiroh yang amat lembut melalui ke dalam surga. Maka pada hari bermula umat Tuhan hamba berpuasa itu, datanglah segala malaikat dengan garangnya, tiada berbilang lawan lakunya menangkap hamba, dengan berbilang lawan lakunya menghadap hamba dengan perintah Tuhan, serta ditangkapnya segala tentara hamba, baik dari jin, setan, dan ifrit. Dipasung kaki tangannya dengan besi panas, dan dirantai hamba sekalian, dimasukkan ke bawah bumi yang amat dalam dengan beberapa azab sengsara. Hamba menunggu hingga selesai umat Tuhan hamba daripada berpuasa. Berharulah hamba dilepaskan, agar tidak hamba mengacau mereka itu, dan umat Tuhan hamba sendiri telah merasa
kesenangan puasa sebagaimana mereka bekerja untuk makan sahur waktu tengah malam. Seorang diri sekalipun tiada sedikit merasa takut seperti malam biasanya maupun malam-malam lainnya selain malam bulan Ramadan. Jadi sahabat, mungkin di bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh hikmah, bulan tergabungnya sebagian doa. Jadi untuk kita yang di bulan Ramadan masih tetap saja tidak melakukan ibadah puasa, itu sangatlah merugi sahabat, karena sebenarnya itu bukan dari godaan setan, karena setan-setan di waktu itu terpenjara, mereka tertangkap semua oleh para malaikatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua itu karena hawa nafsu dari kita sendiri, dari kepribadiannya sendiri. Jika di bulan Ramadan kita tidak melakukan ibadah puasa, itu karena kebiasaan buruk kita, saudara-saudara. Dan Nabi Muhammad pun kembali bertanya kepada iblis yang kesembilan, "Hai iblis sekalian, sahabatku itu betapa kepada engkau dan bagaimana halnya?" Maka sembah iblis, "Ya Nabi Allah, adalah sekalian sahabat Tuhan hamba itu ialah sebesar-besar seteru kepada hamba, karena tiada upaya hamba melawannya dan tidak dapat masuk suatu tipu daya hamba kepada mereka itu. Karena Tuhan hamba telah berkata bahwa sekalian sahabatku itu adalah seperti binatang di langit. Jika kamu mengikut akan mereka itu, niscaya kamu akan dapat petunjuk. Ya Nabi Allah, sekalian sahabat Tuhan hamba itu sangat taat mengerjakan perintah Tuhan hamba, lagi setia dan bersungguh-sungguh menyiarkan dan menghebahkan syariat Tuhan hamba kepada sekalian manusia daripada Quran dan hadis. Adapun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah itu sebelum bersama Tuhan hamba tiada dapat hamba hampir padanya, apalagi pula ia telah mendampingkan dirinya kepada Tuhan hamba dan kuat menyaksikan atas kebenaran Tuhan hamba. Yang dimaksud Tuhan hamba ini, perkataan iblis ini adalah Nabi Muhammad SAW, sahabat. Hingga ia telah menjadi wazirul azam, dan Tuhan hamba telah berkata bahwa kiranya ditimbang kebajikan Abu Bakar dengan amal kebajikan sekalian isi dunia ini, niscaya lebih berat kebajikan baginda Abu Bakar. Tambahan pula ia menjadi mertua kepada Tuhan hamba karena berkahwin dengan anak perempuannya Sayyidatina Aisyah itu sangat banyak menghafal hadis Tuhan hamba. Adapun sahabat Tuhan hamba Sayyidina Umar Al-Khattab itu tiada berani hamba pandang mukanya, karena ia sangat keras menjalankan hukum syariat Tuhan hamba dengan seksama. Jika terpandang mukanya, maka gemetarlah segala tulang sendi hamba oleh sangat takut hamba kepadanya karena imannya yang sangat kuat. Apalagi Tuhan hamba telah bersabda bahwa kiranya ada nabi kemudian daripada aku, niscaya baginda Umar boleh menggantikannya, karena dia seorang harapan yang besar pada Tuhan hamba, dan ia juga pandai membezakan iman dan kafir hingga digelar akan dia Umar Al-Faruq. Adapun sahabat Tuhan hamba Sayyidina Utsman ibni Affan itu lebih-lebih lagi tiada boleh hampir kepadanya, karena lidahnya sentiasa bergerak membaca Quran siang malam pagi dan petang. Dialah penghulu segala orang yang sabar dan penghulu segala orang yang mati syahid, lagi menjadi menantu kepada Tuhan hamba 2 kali karena sangat taatnya, hingga datang kepada beberapa ramai malaikat mengunjungi kepadanya dengan hormat takjim mereka sekalian, karena sekalian malaikat itu sangat malu kepadanya, hingga Tuhan hamba telah berkata, barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim pada kitab-kitab atau kertas-kertas dengan dakwah merah, nescaya mendapat pahala baginya seperti pahala baginda Utsman mati syahid. Adapun sahabat Tuhan hamba Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu hamba sangat takut kepadanya karena hebat melakukannya, karena hebat kelakuannya dan dahsyat melihat gagah perkasanya.
di medan peperangan, merempuh segala musuhnya. Maka apabila iblis, setan, jin memandang muka Baginda Ali itu, niscaya terbakarlah kedua biji matanya, karena ia sangat kuat mengerjakan perintah Tuhan, dan ia adalah julung-julung pelajar yang masuk Islam, dan ia juga tiada menundukkan kepalanya kepada sebarang berhala. Sebab itulah disebut jua akan dia Ali karamallahu wajha, yang artinya dimuliakan Allah akan wajahnya. Jadi Ali karamallahu wajah itu yang dimaksudkan yaitu wajah yang mulia, sahabat. Dan disebut jua akan dia harimau Allah. Dan Tuhan hamba telah berkata, akulah negeri segala ilmu dan Ali itu pintunya. Tambahkan lagi, ia telah menjadi menantu Tuhan hamba, terlebih lagi hamba ngeri kepadanya. Dan soal Nabi yang ke-10, sahabat, bagaimanakah tipu daya engkau kepada umatku? Maka sembah iblis, adalah umat Tuhan hamba itu kepada hamba ada 3 macam. Yang pertama, seperti air hujan turun dari langit yang menghidupkan segala tumbuh-tumbuhan, lagi banyak manfaatnya dan pertolongan kepada lainnya, yaitu guru-guru yang memberi nasihat kepada manusia supaya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala tegahannya. Dan kata Jibril alaihi salam, adapun ulama itu pelita dunia dan pelita akhirat. Dan yang kedua, umat Tuhan hamba itu seperti tanah, yaitu orang sabar, syukur dan reda akan karunia Tuhan kepadanya, serta berbuat amal yang soleh dan tawakal kepada Allah, dan banyak berbuat kebajikan. Dan yang ketiga, umat Tuhan hamba itu keadaannya seperti Fir'aun, terlampau sangat tamak dengan harta dunia, dihilangkan amal akhirat. Maka sukacitalah hamba kepadanya, lalu hamba masuk ke dalam tubuhnya, hamba putar hatinya menuju ke lautan derhaka. Apabila telah tetap pada jalan kejahatan, hamba helak barang kemana kehendak hamba. Jadi sentiasa ia bimbang kepada dunia dan tidak suka menuntut ilmu. Dijadikan dirinya tiada kelapangan pada beramal, tiada mengeluarkan zakat hartanya, dan setengah yang miskin hendak beribadah. Hamba goda ia, minta biar kaya dulu. Maka apabila disampaikan Tuhan akan cita-citanya mendapat kesenangan, maka dilupakannya. Berbuat amal tiadalah mau mengeluarkan zakat hartanya, seperti Qorun dengan mahliganya dan dirinya serta harta bendanya habis terbenam ke dalam bumi, karena ianya tiada mahu membelanjakan pada tiap-tiap jalan yang memberi kebajikan. Dan jika kena sakit tiada sabar, ia sentiasa berbimbang hatinya akan hartanya, dan setengahnya yang kaya asik dengan berebut dunianya, cakap besar kepada Sam Islam dan benci kepada yang miskin, dan menghinakan kepada mereka itu, dan gemar mengeluarkan hartanya kepada berbagi-bagi jalan yang maksiat, dan menaburkan hartanya kepada perempuan-perempuan jahat, dan tempat-tempat judi dan klub-klub serta tempat-tempat hiburan. Kemudian soal Nabi yang ke-11, siapa pula serupa dengan engkau? Maka sembah iblis, yaitu orang yang meringankan syariat Tuhan hamba dan yang membenci orang-orang belajar agama Islam. Nabi kembali bertanya dengan pertanyaan yang ke-12, siapa pula yang mencahayakan muka engkau? Maka sembah iblis, yaitu orang yang berdosa dan bersumpah bohong, saksi bohong, dan menyalahi janji. Nabi kembali bertanya yang ke-13 akan pertanyaannya, yaitu apa pula rahasia engkau kepada umatku, hai iblis? Maka sembah iblis, jika seorang Islam hendak pergi buang air besar ke tandas, jika tiada membaca doa pelindung setan kepada Allah Ta'ala, nescaya hamba gosokkan najis itu kepada tubuhnya dengan tiada ia sendiri sekali-kali.
Dan ini ada doa pelindung daripada setan sahabat, yang dibaca sebelum sampai ke tandas ataupun kamar mandi maupun kamar kecil sebelum kita buang hajat. Inilah doanya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Jika masuk ke tandas, dahulukan kaki kiri, dan jika keluar dari tandas, dahulukan pula kaki yang kanan. Dan apabila jauh tempat 5 langkah daripada tandas, dibaca di dalam hati. Ini ada doanya lagi sahabat untuk dibaca di dalam hati, yaitu Gufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa'afani. Dan apabila sudah bersuci, maka dibaca pula doa ini ya sahabat. Allahumma tohir qulbi minal nifaqi wa hasin farzi minal fawahishi. Maka jika dibaca doa yang tersebut, maka larilah hamba daripadanya. Itulah jawaban dari iblis tentang pertanyaan yang ke-13 dari Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW terhadap iblis. Namun perjumpaan kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di konten yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.